Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani tercinta dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya di channel Roni Jenggot, channel yang berbicara tentang seputar pertanian dan manfaat alam sekitarnya ya. Kesempatan video kali ini yaitu saya akan memberikan sebuah tutorial atau cara yang mana di sini bermanfaat untuk semua jenis tanaman tanpa saya sebutkan satu persatu tanaman tersebut ya sahabat tani. Kita sudah memahami bahwa saya ini ada tanaman yaitu cabai yang tumbuh kerdil macam ini ya sahabat tani. Di sini nanti yaitu saya akan memulihkan tanaman tersebut supaya tumbuh subur, sehat dan sampai pembuahan yang maksimal. Dan di sini nanti sangat mudah tanpa membeli pupuk-pupuk kimia yang sangat mahal ya sahabat tani, karena di sini hanya skala rumahan dan untuk petani yang sangat luas boleh mengalihkan saja nanti bahan-bahannya. Dan sebelum menyimak video lebih lanjut, seperti biasa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Aktifkan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video saya yang akan datang. Oke sahabat tani, ada beberapa faktor yaitu tanaman cabai yang bisa mengakibatkan yaitu tumbuh kerdil macam ini. Pertama adalah biasanya kekurangan yaitu unsur hara pengairan atau pengocoran ya sahabat tani, karena yang namanya tanaman itu yang dibutuhkan memang adalah pengairan supaya akar-akar yaitu cepat mudah mencari makan atau nutrisi yang bisa menguatkan pada batang dan juga yaitu ke daun dan tunas baru macam ini ya sahabat tani. Makanya hati-hati kalau tanaman kita kekurangan pengocoran atau pengairan ya sahabat tani ya. Dan yang kedua, tanaman yang bisa mengakibatkan tumbuh kerdil ya termasuk adalah kebanyakan atau overdosis yaitu bahan-bahan kimia, walaupun itu dalam skala polybag atau di lahan yang luas ya sahabat tani. Makanya kita perlu hati-hati dalam yaitu memupuk tanaman, jangan sampai overdosis ya, karena berakibat fatal pada tanaman kita. Dan yang ketiga, tanaman kita yaitu kurang kena sinar matahari ya sahabat tani ya. Di sini adalah sangat teduh, karena di sini ada tanaman yaitu singkong ya, singkong karet ya sahabat tani ya, macam ini yang bisa mengakibatkan yaitu tanaman kita tumbuh kerdil macam ini karena kurang matahari. Makanya di sini nanti yaitu saya akan memupuk tanaman tersebut, membuat racikan sendiri yang di situ adalah untuk mengantisipasi atau menyembuhkan tanaman yang tumbuh kerdil dan juga daun keriting macam ini ya. Oke, langsung saja kita melihat ke tutorialnya apa saja bahan-bahannya yaitu untuk menyembuhkan tanaman yang tumbuh kerdil macam ini supaya tumbuh subur ya. Nah pemirsa, di sini saya sudah siapkan yaitu air 2 liter ya, karena ininya sebuah eksperimen atau contoh skala rumahan, dan untuk mengaplikasikan di lahan yang luas yaitu boleh mengalihkan saja bahan-bahannya nanti ya sahabat tani. Dan di sini saya menggunakan yaitu air 2 liter dari kolam lele ya, karena di sini sangat bagus manfaat dan unsur haranya pada tanaman. Boleh menggunakan yaitu air hujan, bahkan boleh air sumur ya sahabat tani ya. Dan bahan keduanya di sini saya menggunakan yaitu sasa atau micin atau MSG ya sahabat tani, itu penyedap yaitu untuk penyedap masak. Di sini juga sangat bagus manfaatnya untuk tanaman yaitu untuk menyuburkan mulai dari akar, tunas baru dan akar untuk perangsang pertumbuhan ya sahabat tani. Dan di sini dalam air 2 liter saya cukup menggunakan yaitu sepucuk sendok ya, karena sesuatu berlebihan itu juga sangat jelek pada tanaman. Kita harus perlu hati-hati dan waspada, harus dengan dosis yang tepat ya sahabat tani ya, supaya tanaman kita tumbuh subur. Nah, sepucuk sendok macam ini kita larutkan dalam air. Dan bahan keduanya di sini saya menggunakan yaitu susu ya sahabat tani ya. Nah, di sini ada susu yang sudah kadaluarsa atau tidak layak untuk dikonsumsi bagi kita ya sahabat tani. Kita manfaatkan yaitu untuk menyuburkan tanaman, karena di sini sangat-sangat bagus unsur hara dan kandungannya untuk tanaman. Nah, dan dalam air 2 liter di sini saya cukup menggunakan yaitu setengah sendok dari susu ya. Nah, setengah sendok macam ini. Oke, nah, macam ini ya. Oke, dan bahan ketiganya di sini saya menggunakan yaitu garam. Nah, ini adalah garam ya, garam dapur ya sahabat tani ya. Boleh menggunakan garam grosok atau garam kasar, dan juga bila menggunakan yaitu air laut ya sahabat tani, karena di sini manfaatnya yaitu untuk menetralkan pH tanah yang tadinya gersang, pletes, kurang subur ya sahabat tani ya. Dengan bantuan garam tersebut juga bisa menumbuhkan tunas-tunas baru mulai dari akar, batang dan tunas baru, dan juga bisa menyuburkan tanaman yang tadinya tumbuh kerdil, keriput ya sahabat tani, tumbuh subur.
karena saya sudah mengaplikasikan sendiri dan alhamdulillah ada terbukti hasilnya ya sahabat tani ya. Dan di sini dalam air 2 liter saya juga menggunakan sepuduk sendok ya, jangan berlebihan juga. Nah, cukup setengah sendok macam ini untuk air 2 liter. Nah, kita aduk terlebih dahulu sampai betul-betul larut semua ya. Nah pemirsa, tinggal mengaplikasikan yaitu racikan bahannya tadi ya. Nah, yaitu untuk menyembuhkan atau menyuburkan tanaman yang tumbuh kerdil macam ini. Nah di sini tumbuh kerdil dan juga keriput yaitu alias keriting macam ini ya sahabat tani ya. Yaitu dengan menggunakan yaitu 3 bahan tersebut tadi, kita cukup kocor satu batangnya, satu gelas macam ini ya. Dan diaplikasikan yaitu 1 minggu sekali dengan rutin. Sesuatu kalau rutin insya Allah akan membuahkan hasil yang sangat bagus ya sahabat tani ya. Nah, macam ini kita kocor saja macam ini. Nah, yaitu untuk menyembuhkan atau memulihkan tanaman cabai kita yang tumbuh kerdil ini, boleh diaplikasikan pada semua tanaman, bukan hanya tanaman cabai ya sahabat tani ya. Nah, macam ini. Nah pemirsa, ini adalah bukti yang sudah 2 bulan ya sahabat tani ya. Alhamdulillah di sini tunas barunya yang 2 bulan kemarin itu saya kocor memakai yaitu 3 bahan, yaitu susu, micin dan juga garam ya, yaitu untuk mengantisipasi atau menyembuhkan tanaman yang kerdil dan juga keriput atau keriting ya sahabat tani. Alhamdulillah di sini tumbuh subur macam ini daunnya ya, dan tunas barunya macam ini. Alhamdulillah itu sudah ya, alhamdulillah ya 2 bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu saya untuk mengobati tanaman yang kerdil macam ini, alhamdulillah terbukti sangat pada tanaman cabai kita. Tunas barunya sangat melolor alias subur macam ini pertumbuhannya. Oke ya sahabat tani ya, sangat bermanfaat dan sangat nyata, yaitu menyembuhkan tanaman cabai kita yang tumbuh kerdil dengan menggunakan 3 bahan tersebut, micin, garam dan juga yaitu susu. Alhamdulillah pertumbuhannya sangat-sangat bagus dan praktis ya. Oke ya sahabat tani ya, sangat nyata. Itu tadilah sedikit tips atau cara yaitu untuk merawat tanaman cabai yang tumbuh kerdil. Alhamdulillah di sini sangat subur macam ini, dan semoga video ini bermanfaat karena tak ada ilmu yang bermanfaat kecuali yang sering berbagi. Dan di sini saya bukan berniat menggurui ya sahabat tani. Mari kita belajar bersama-sama untuk merawat tanaman cabai yang tadinya tumbuh kerdil dan cepat tumbuh subur ya sahabat tani. Oke, dan cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.